Seiring berjalannya waktu, Kota Pekalongan menjadi kota kreatif dunia yang memiliki keanekaragaman yang kental. Nah, salah satu tradisi yang ada di Kota Pekalongan yaitu tradisi Syawalan, yang tepatnya ada di daerah Krapia, Pekalongan Utara. Cerita Syawalan itu dulu diawali kurang lebih sekitar tahun 1856 Miladiyah atau Masehi. Itu dulu ada seorang tokoh ulama yang mukim di Krapia ya. Namanya Kiai Haji Abdullah Sirot. Itu juga termasuk salah satu pejuang kemerdekaan yang konon masih dicari oleh VOC, kemudian mencoba untuk sembunyi. Nah, sembunyinya diantaranya pernah singgah di sini selama beberapa tahun, kemudian ketika setelah Ramadan masuk bulan Syawal, setelah tanggal 1 Syawal beliau mengadakan acara puasa tanggal 2 Syawal, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus tanggal 8-nya baru hari raya lagi. Jadi setelah hari raya 1 Syawal itu ada hari raya kedua kalau di sini. Jadi kalau Syawalan pertama tuh Kupatan, kalau yang kedua di sini namanya Syawalan dengan simbol makanan lopis. Tapi kalau dulu belum ada. Tahun 1856 itu yang saya tahu belum ada. Masih jajanan biasa. Pak Rohani cerita bahwa orang itu semua terinspirasi oleh pidatonya Presiden Soekarno waktu kunjungan ke Pekalongan. Nah, kunjungannya itu saya ada 3 kali sih soalnya saya nggak tahu ini yang mana, tapi bukan yang 45. Yang pertama 45, terus kalau nggak salah 54, saya ada gambarnya di koran. Yang terakhir itu 59, yang 59 atau 54. Karena Bung Karno pidato di situ, hendaklah masyarakat Pekalongan supaya selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mempererat tali persaudaraan, mempererat tali persatuan dan kesatuan. Jadi Bung Karno itu mengibaratkan seperti beras ketan yang dimasak jadi lopis. Menuju ke informasi yang pertama, sudah menjadi tradisi setiap tahun di bulan Syawal. Lopis raksasa khas Krapia kembali mewarnai lebaran tahun ini. Sejak H+3, warga bergotong royong membuat lopis raksasa seberat 3,5 ton. Bagaimana keseruannya? Berikut informasi selengkapnya. Beginilah proses pembalikan lopis raksasa yang sudah dimasak selama 1 hari 1 malam. Proses pembuatan ataupun pemasakan lopis ini bertempat di dekat Musola Darun Naim RW 15 Krapia. Lopis raksasa itu sendiri berukuran tinggi 223 cm, bulat 250 cm, diameter 85 cm, dan memiliki berat sekitar 3,5 ton. Para warga yang berasal dari remaja Musola Darun Naim RT 2, RT 3, RT 6, RW 15 Krapia ini saling bahu-membahu untuk bisa membuat lopis raksasa tersebut. Pembuatan lopis Krapia ini sendiri dimulai sejak H+3 Idul Fitri dengan diawali menanak beras ketan hingga setengah matang. Kemudian ditumbuk lalu dimasukkan ke dalam dandang raksasa untuk proses perebusan yang memakan waktu 2 hari 2 malam. Setelah itu diangkat untuk proses pendinginan selama 2 hari atau sampai acara Syawalan tiba. Kalau sekarang sih tahapannya cukup singkat. Dari mulai melakukan ritual puasa itu ya, puasa sunnah tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Dalam melaksanakan puasa dulu orang-orang tua di sini sambil membuat dan menanak beras ketan untuk dijadikan lopis supaya nanti makanan lopis ini betul-betul ada berkahnya gitu. Tapi jangan sampai dipahami berkah itu ya. Itu setelah itu tanggal 8-nya baru acara resepsi
atau acara syawalan pemotongan lopis raksasa. Itu dulu ya. Jika kalian mendengar suara keras di langit saat pada hari syawalan, jangan khawatir, karena itu bukanlah suara dari bom atau suara dari senjata militer yang rusak, tetapi suara itu berasal dari petasan yang ada di balon udara. Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah bekerja sama dengan Airnav menggelar festival balon udara yang ditambatkan. Ratusan kelompok mengikuti festival balon udara yang diselenggarakan di Stadion Hugeng Kota Pekalongan ini. Festival balon udara ini digelar dalam rangka melestarikan budaya syawalan, sekaligus menekan aksi penerbangan balon udara liar. Penerbangan balon udara memang sudah menjadi tradisi masyarakat Pekalongan yang biasanya dilakukan sepekan pasca Hari Raya Idul Fitri. Namun, balon udara itu kerap membahayakan penerbangan karena tidak ditambatkan. Nah, dalam festival ini, para peserta digandeng pemerintah dan Airnav untuk menerbangkan balon udara, namun dengan ditambatkan guna mencegah kecelakaan penerbangan. Untuk antusias peserta sangat luar biasa. Ada sekitar 92 peserta pada tahun ini, dan ini adalah sebetulnya tujuan kita mengadakan festival balon ini untuk meminimalisir balon liar yang diterbangkan oleh masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Memang mungkin yang kita harus sadari, kita kurang atau harus perlu menambah sosialisasi betapa bahayanya balon-balon yang tidak ditambatkan. Jadi ke depan kita harapkan yang ini berkurang atau malah tidak ada sama sekali, dan ini menjadi ajang yang benar-benar diharapkan jadi tempat kita sosialisasi, tapi juga menurut saya adalah wisata ya Pak ya. Siap. Festival balon udara ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya balon udara bagi keselamatan penerbangan. Pasalnya, Airnav mencatat sejak Lebaran kemarin sedikitnya ada 20 laporan pilot yang melihat balon udara di langit Indonesia yang tentunya mengancam keselamatan penerbangan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Ya, manfaatnya mungkin kalau secara secara ekonomi orang-orang Krapyak bisa naik lah ya ekonominya, karena bisa menjual makanan, ada yang jual mainan, minuman. Ada ya, paling yang saya rasakan adalah pertumbuhan ekonomi di sini, kemudian persatuan dan kesatuan dari yang tua dan muda itu tambah kompak. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial kayak kerja bakti, itu jadi mudah, karena memang pemudanya biasa kalau Syawal itu gerak. Nanti tinggal kalau ada gotong royong, ada kematian, ada apapun lah yang melibatkan banyak orang, itu pemuda di sini semangatnya sama seperti ketika ada perayaan lopis raksasa. Itu sebetulnya bukan ciri khas ya, itu memang makanan yang sudah lama dikonsumsi oleh warga sini, karena makanan lotean dan sejenisnya. Kalau di sini lotean, kemudian ada kolok, ada es, kemudian ada mihun goreng yang ada cabenya, itu, kemudian ada megeli dan lain-lain lah. Itu sebetulnya makanan harian sih sebetulnya, cuman karena momennya momen hari raya, kemudian masyarakat jarang sekali membuat lotean kalau setiap hari, kemudian dialihkan ke hari raya. Ya, semoga Syawalan tahun ini malah mempererat persatuan kesatuan menjelang pemilu tahun 2024 ya. Semoga Krapyak khususnya, umumnya Pekalongan dan Indonesia, dengan adanya simbol makanan lopis raksasa ini, walaupun beda politik, walaupun beda warna atau bendera atau golongan, kita tetap satu asa, satu rasa,
satu warna merah putih warga Indonesia.